Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devan Alfat dari KN1 dan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk perbaikan nilai saya. Baik, pada video hari ini saya akan membahas tentang pemindah tanganan BMD. Pemindah tanganan barang milik daerah adalah tindakan pengalian kepemilikan barang milik daerah dari pemerintah daerah kepada pihak lain. Pemindahan dilakukan terhadap BMD yang sudah tidak digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemindahan menyebabkan beralihnya hak kepemilikan atas barang tersebut dari pemerintah daerah kepada pihak penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang selanjutnya, kedudukan pemindahan dalam pengelolaan BMD. Pemindahan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan barang milik daerah. Tahapan ini dilakukan setelah barang dinilai tidak lagi optimal digunakan atau tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah. Pemindahan bertujuan agar aset daerah tidak menjadi beban pengelolaan dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar melalui mekanisme yang sah. Selanjutnya, dasar pertimbangan pemindahan BMD. Pemindahan BMD dilakukan dengan berbagai pertimbangan, yaitu antara lain barang sudah tidak digunakan, yang kedua barang mengalami penurunan fungsi, yang ketiga barang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, yang keempat barang lebih bermanfaat jika dialihkan, yang kelima efisiensi dan efektivitas pengelolaan listrik. Pertimbangan tersebut harus disertai analisis yang matang agar tidak merugikan keuangan daerah. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan pemindahan BMD. Tujuan pemindahan BMD antara lain yaitu yang pertama, mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, mengurangi beban pemeliharaan, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, memberikan manfaat atau sosial, mencegah aset terbengkalai. Pemindahan juga dapat menjadi sumber penerimaan daerah apabila dilakukan melalui penjualan. Selanjutnya, prinsip pemindahan. Pemindahan BMD harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, kapasitas hukum, kepentingan daerah. Prinsip ini bertujuan agar pemindahan tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya yaitu ada syarat untuk pemindahan BMD. Itu syarat pemindahan BMD. Pemindahan BMD hanya dapat dilakukan terhadap orang yang pertama misalnya tidak digunakan lagi, yang kedua tidak diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan, dan yang ketiga bisa jadi telah dilakukan penilaian, yang keempat mendapat persetujuan pejabat berwenang. Dan tanpa memenuhi syarat yang di atas, pemindahan tidak dapat dilaksanakan. Baik, yang selanjutnya pemindahan BMD dilakukan, maaf saya relate
Yang selanjutnya yaitu pihak yang berwenang dalam pemindahan tanganan. Pemindahan tanganan BMD dilakukan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan peran pengelola barang dan pengguna barang juga sangat penting dalam proses ini. Koordinasi antar pihak menjadi kunci keberhasilan pemindahan tanganan. Baik, yang selanjutnya yaitu apa saja bentuk-bentuk pemindahan tanganan BMD. Pemindahan tanganan barang milik daerah atau yang bisa disebut dengan BMD dilakukan dalam hal yang beberapa bentuk, yaitu misalnya yang pertama penjualan, yang kedua tukar menukar, yang ketiga hibah, yang keempat penyertaan modal daerah. Setiap bentuk pemindahan tanganan memiliki ketentuan dan prosedur yang berbeda. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, penjualan barang milik daerah. Penjualan barang milik daerah atau bisa disebut dengan BMD adalah pemindahan tanganan dengan cara menjual barang kepada pihak lain. Penjualan dilakukan melalui mekanisme lelang atau cara lain sesuai ketentuan. Hasil penjualan BMD disetor ke kas daerah dan menjadi pendapatan daerah. Baik, yang selanjutnya mekanisme penjualan BMD. Penjualan BMD diawali dengan penilaian barang, penetapan nilai limit, dan pelaksanaan lelang. Proses ini harus dilakukan secara transparan dan terbuka. Penjualan yang baik dapat meningkatkan penerimaan daerah, mencegah kerugian. Baik, yang selanjutnya yaitu ada tukar menukar barang milik daerah. Tukar menukar BMD adalah pemindahan tanganan dengan cara menukar barang milik daerah dengan barang milik pihak lain yang memiliki nilai dan manfaat lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Tukar menukar dilakukan untuk kepentingan strategis dan peningkatan pelayanan publik. Baik, yang selanjutnya ada pertimbangan dalam tukar menukar BMD. Pertimbangan dalam tukar menukar meliputi pertama, nilai barang jasa barang yang setara. Yang kedua, lokasi strategis. Yang ketiga, manfaat jangka panjang. Yang keempat, kepentingan umum. Tukar menukar harus memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah. Dan yang selanjutnya, hibah barang milik daerah. Hibah BMD adalah pemindahan tanganan dengan menyerahkan barang kepada pihak lain tanpa menerima imbalan. Hibah biasanya dilakukan untuk kepentingan sosial, pendidikan, atau pemerintahan. Hibah harus dilakukan secara selektif dan berdasarkan pertimbangan yang jelas. Dan selanjutnya, tujuan pemberian hibah BMD. Tujuan hibahnya adalah yang pertama, mendukung kegiatan sosial. Kedua, membantu penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan aset. Hibah tidak boleh dilakukan sembarangan karena menyangkut aset daerah. Nah, selanjutnya penyertaan modal daerah. Penyertaan modal daerah adalah pemindahan tanganan BMD yang dijadikan sebagai modal pemerintah daerah pada BUMD atau badan usaha lainnya. Penyertaan modal bertujuan untuk meningkatkan kinerja badan usaha dan pendapatan daerah. Selanjutnya, itu ada persyaratan penyertaan modal daerah. Penyertaan modal harus memenuhi persyaratan.
pertama memiliki nilai ekonomis, yang kedua mendukung kebijakan daerah, yang ketiga mendapat persetujuan DPRD, yang keempat didasarkan pada studi kelayakan. Persyaratan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan daerah. Baik, yang selanjutnya itu prosedur pemindahan BMD. Prosedur pemindahan itu meliputi usulan pemindahan, yang kedua penilaian aset, yang ketiga persetujuan pejabat berwenang, yang keempat pelaksanaan pemindahan, yang kelima pencatatan pelaporan. Setiap tahapan harus dilakukan secara tertib. Yang selanjutnya, penilaian BMD sangat penting dalam pemindahan untuk menentukan nilai wajar barang. Penilaian dilakukan oleh tim penilai atau penilai independen. Nilai hasil penilaian menjadi dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, dokumentasi pemindah tanganan. Dokumentasi pemindah tanganan meliputi berita acara, perjanjian, dan dokumen pendukung pemindah. Dokumentasi ini menjadi bukti sah pengalian kepemilikan. Dokumen harus disimpan dengan baik untuk keperluan audit. Dan selanjutnya, penataan setelah pemindah tanganan. Setelah pemindah tanganan, BMD harus dikeluarkan dari daftar inventaris dan dicatat sesuai ketentuan penatausahaan yang baik, mencegah kesalahan pencatatan. Penatausahaan merupakan bagian penting dari akuntabilitas. Dan selanjutnya, pengawasan pemindah tanganan BMD. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pemindah tanganan berjalan sesuai aturan. Pengawasan dapat dilakukan oleh internal, pemerintah maupun lembaga pengawas. Pengawas mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan. Itu tugas pengawas. Selanjutnya, risiko dalam pemindah tanganan BMD. Risiko pemindah tanganan yang utama yang meliputi kerugian daerah, yang ketiga penyalahgunaan wewenang, yang ketiga sengketa hukum, yang keempat ketidaksesuaian prosedur. Risiko harus dikelola dengan baik. Yang selanjutnya, upaya mitigasi risiko pemindah tanganan. Mitigasi risiko dilakukan melalui kepatuhan terhadap aturan, transparansi proses, penilaian yang akurat, pengawasan ketat, mitigasi risiko melindungi kepentingan daerah. Selanjutnya, dampak pemindah tanganan terhadap keuangan daerah. Pemindah tanganan dapat berdampak positif maupun negatif terhadap keuangan daerah. Penjualan dapat meningkatkan pendapatan, sedangkan hibah mengurangi aset. Dampak harus dianalisis sebelum keputusan diambil. Selanjutnya, pemindah tanganan dan kepentingan publik. Pemindah tanganan harus memperhatikan kepentingan publik. Aset yang masih dibutuhkan masyarakat tidak boleh dialihkan sembarangan. Kepentingan publik menjadi pertimbangan utama. Selanjutnya, pemindah tanganan BMD dalam praktik. Dalam praktik, pemindah tanganan BMD memerlukan koordinasi antara perangkat daerah. Proses yang baik akan mempercepat pelaksanaan dan menghindari kesalahan. Praktik yang benar menjaminkan tata kelola yang baik. Yang selanjutnya, peran pejabat dalam pemindah tanganan. Pejabat pengelola barang, pengguna barang, dan kepala daerah memiliki peran masing-masing. Setiap peran harus dilaksanakan sesuai kewenangan. Kejelasan peran meningkatkan akuntabilitas. Baik, yang selanjutnya, hubungan pemindah tanganan dengan akuntabilitas.
Pemindahan BMD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum. Akuntabilitas menjadi kunci kepercayaan publik. Pengelolaan yang akuntabel mencegah penyimpangan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu penutup. Pemindahan barang milik daerah merupakan bagian penting dalam pengelolaan aset daerah. Dengan pelaksanaan yang tertib, transparan, dan akuntabel, pemindahan dapat memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat. Baik, sampai situ saja materi dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.